Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu ahli musibah yang dimuliakan Allah, kita barusan selesai melaksanakan peramalan kita selaku kita sesama muslim, selaku sesama seiman. Kita mendoakan almarhum pada malam ini adalah malam ke-7 setelah berpulangkannya ke rahmatullah saudara kita Sahrul Effendi bin Abdullah. Semoga doa-doa kita baik malam pertama, malam kedua, malam ketiga dan malam ke-7 ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mendoakannya itu adalah orang yang hafal Al-Qur'an 30 juz, baik oleh Al-Razak Hamzami maupun oleh saudara kita Fahmi pada malam ini. Jauh berbeda dengan doa kita yang tidak hafal 30 juz, baru hafal 2-3 ayat ataupun surah yang pendek-pendek. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, di muqaddimah tadi saya sampaikan satu ayat yang pendek. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa, yang bernapas, pasti akan merasakan meninggal atau mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya akan disempurnakan imbalan kalian itu selama berbuat di dunia ini. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, nanti tunggu hari kiamat baru disempurnakan. Kalau pada hari ini kita tidak menemukan keadilan hukum, maka di hari kemudian kelak kita akan menemukan keadilan itu. Kalau kita tidak menerima rezeki dari Allah yang seimbang dengan perilaku kita, perbuatan kita, usaha kita, tunggu nanti akan disempurnakan Allah Subhanahu wa taala apabila kita tetap beriman dan yakin bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, terutama Ibu istri daripada Pak Sahrul Effendi bin Abdullah dan anak-anaknya, tadi saya dapat informasi beliau meninggalkan seorang istri, kemudian meninggalkan 4 orang anak. Satu wanita yang tertua berada di rumah ini, suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ada anak 2, satu sudah SMP dan satu masih SD. Berarti satu itu adalah kategori anak yatim. Yang 3-nya laki-laki semua. Alhamdulillah sudah berkeluarga semua dan sudah punya anak semua. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, apabila ada orang meninggal selaku orang muslim, maka dia punya kewajiban fardu kifayah masyarakat lingkungannya. Yang pertama, menuntun ketika dia akan wafat, dituntun talkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya lurus perjalanannya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sakaratul maut itu banyak godaan dan cobaan.
Kemudian juga setelah itu kita mandikan jenazah itu. Setelah dimandikan, dikafani jenazah itu. Setelah dikafani, kita sholatkan semuanya. Tidak habis di sana, kita hantarkan ke tempatnya yang abadi di alam barzah yang namanya kuburan. Lantas apalagi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita menuntun keluarganya untuk membagikan harta waris yang ditinggalkannya. Itu yang nyaris tak terdengar. Karena tuntunan membagikan waris bagi orang yang meninggal itu pada umumnya risih kita mengangkatnya. Oleh karena itu menunggu permintaan dari keluarga itu sendiri. Selama masih nyaman dan aman, insya Allah juga orang gak berani memberikan tuntunan. Tapi biasanya kalau sudah ribut, baru di sana mau tidak mau, fardu kifayah yang tahu di masyarakat itu wajib memberikan tuntunan agama Islam tentang pembagian harta atau tirkah yang ditinggalkan oleh almarhum. Ibu-ibu jangan takut. Ada terbayang di keluarga itu kadang-kadang kalau sudah meninggal suaminya, sang ibu ini mau kemana? Ini rumah punya anak segala macam. Jangan takut, Bu. Wanita itu dimuliakan Allah di dalam Islam. Kalau dia punya harta bersama, maka harta itu dibagi dua dulu. Kalau istri punya penghasilan selama ini, walaupun tidak terus menerus, tapi istrinya pernah punya penghasilan, berarti harta bersama itu sejak menikah itu harus dibagi dua. Tetapi kalau istri memang tidak pernah mempunyai penghasilan seumur hidupnya, kemudian dia punya anak, maka yang pertama pembagian harta bersamanya 1/3 untuk wanita, untuk istri 2/3 untuk suami yang meninggal. Dari harta peninggalan tirkah 2/3 itu, pembagian warisnya setelah diselesaikan hutang piutangnya sebelum dibagi hartanya, tuntaskan dulu hutang piutangnya, biaya kematiannya dan segala macam, baru yang 50% atau 2/3 itu namanya harta waris yang akan dibagikan. Tadi istri sudah dapat 1/3 atau 1/2. 1/3 kalau dia tidak pernah punya penghasilan, 1/2 kalau dia pernah punya penghasilan. Jangan takut, Bu. Ibu dapat 50%, nanti dari 50% harta suami ibu dapat. Karena punya anak, maka ibu dapat 1/8. Dan untung istri Pak Sarul hanya 1, maka 1/8 itu punya beliau sendiri, ditambah yang 50% tadi. Jadi selama ini kalau wanita yang ditinggalkan kadang-kadang nggak dipedulikan, atau wanita yang meninggal nyaris tak terdengar membagikan waris, seolah-olah wanita itu tidak punya hak dalam keluarga itu, di luar ajaran Islam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sekarang ibu punya anak 3 laki-laki, 1 wanita. Berarti saudara-saudara Pak Sahrul tertutup untuk mendapatkan waris. Ibu Pak Sahrul, orang tuanya mungkin nggak ada lagi, bapaknya juga nggak ada lagi, jadi hanya sangat mudah membaginya. Harta pertama tadi adalah dibagi 2 dulu, kalau dia istrinya punya penghasilan pernah. Kemudian dari 1/2 yang atas nama almarhum itu dibaginya 1/8 keluarkan dulu. Dari 50% punya Pak Sahrul. Lantas karena ada anak laki-laki, dia hukumnya asobah untuk anak-anak itu. Berarti 7/8 adalah harta itu milik anak-anaknya. Dengan angka pembagian, kalau laki-laki nilainya 2, kalau perempuan nilainya 1. 3 laki-laki berarti angka 6 pembaginya.
tambah 1 berarti angka 7 pembaginya. Dari 50% itu berapa? Setelah dikurangi 1/8, 7/8 itu dibagi dengan angka 7. Nyambung Pak, Bu? Insya Allah nyambung sepintas kilas. Kebetulan yang mudah membayangkannya. Di samping itu, kemasyarakatan kita, ada Pak RT ini kan? Wah, Pak RT ya langsung. Dia punya anak buah, di dalam istilah kalau pemeliharaan kuburan namanya kolektor. Kalau namanya rukun kematian juga bisa kolektor atau langsung tanpa kolektor oleh pengurus kematian. Biasanya pengurus kematian itu sederhana, ketua, sekretaris, bendahara, tapi di bawah kendali, di bawah pertanggungjawaban oleh RT. Ya, harus diawasi. Sementara sekarang ini rukun kematian kita masih kita percayakan pada Gus Parman. Yang namanya Gus itu luar biasa. Tapi ini sudah bulan Januari, ada baiknya kumpulkan warga, kumpulkan masyarakat anggotanya, pilih pengurus itu. Belum tentu orang lain itu setuju dengan Pak Gus Parman. Betul? Syukur betul kalau Pak Gus Parman terpilih, berarti Pak Gus Parman tetap menjadi pengurus rukun kematian, ditambah dengan 2 orang minimal, 1 sekretaris, yang satunya bendahara. Pada tahun 2021 oleh almarhum Pak Amin rahimahumullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan maghfirah pada almarhum Aminuddin. Dan ini anaknya, putra-putranya aktif dalam ibadah, bahkan bisa pimpin yasin, bisa pimpin tahlil, bisa berdoa. Inilah yang kita inginkan dalam masyarakat ini. Jangan sampai orang tuanya meninggal, anaknya terputus, tidak ada hubungan dengan masyarakat. Tolong lanjutkan. Nanti setelah dari tahun 2021 itu Pak Amin memungut 80.000 untuk 1 tahun. 1 tahun loh, hanya 80.000. Gunanya apa? Saya dengar dari Gus Parman, kemarin dia lapor, ini pertama kali dia mengeluarkan dana setelah dipegangnya. Yang pertama adalah kain kapan. Kadang-kadang ahli musibah tidak nerima kain kapan, karena apa? Lebih bagus kain kapan yang disediakannya daripada kain kapan yang disediakan rukun kematian. Bisa terjadi. Yang kedua, penggali kuburan oleh pemelihara makam, minimal 3 orang, itu dikasih 300.000. Kita lebih baik transparan. Yang ketiga, warga kita khususnya RT 1 ini terkenal di luar RT 1 malas gotong royong, tapi rajin untuk urunan dana. Berbeda dengan RT yang lain. Kalau RT yang lain ada orang meninggal, guyup mereka pergi ke kuburan menggali kubur, walaupun dia berpangkat, walaupun dia berduit. Tapi kalau RT kita sulit menerapkannya itu. Banyak orang bagale. Ya. Jadi sulit diterapkan gotong royongnya, tapi dananya alhamdulillah lancar. Kemarin Pak Gus Parman hanya menginformasikan yang nunggak ini 2, 3, 4 sampai 6 kalau nggak salah. Kita langsung tanggulangi bagaimana caranya. Masalah rukun kematian ini tidak semua warga kita mampu atau merasa mampu untuk 80.000 setahun itu. Banyak yang keberatan. Ada pernah, Pak bagaimana saya nih, nggak mampu saya Pak. 80.000 1 tahun nggak mampu. Ya. Padahal yang diberikan tadi berapa? Sudah kain kapan, gali kuburan, kemudian makannya orang gali kuburan, kemudian lagi diberikan kepada ahli musibah. Papan, kata Pak Gus Parman, plus minus sejak di tangan dia adalah 1 juta. 1 juta dibagi 80.000, berapa tahun itu? Berapa tahun? 13 tahun.
nabung baru keluar 1 juta itu. Bagaimana warga kita yang mengeluh nggak mampu bayar itu? Tolong para agnia, para yang kebetulan hidupnya yang mampu, dia tetap dibuatkan kartu rukun kematian, tapi membayarnya tolong para agnia, Pak Rijal Nurdin, Pak Beli, Pak Haji Bastian, apa lagi, Yurizal, punya toko. Kalau macam itu, masa sih kita nggak bisa mengangkat kaum doa Pak, 1 orang 2 orang, sekedar 80.000 setahun. Kalau orang 2 kakak, bukan 2 orang, 2 kakak berarti hanya 160.000. Janda duda bagaimana? 1 kakak, ya, 1 kakak. Masih pasangan pik, suaminya ada, istrinya ada, 1 kakak. 1 rumah kadang-kadang terjadi 3 kakak, tapi yang bayar hanya 1 kakak. Tapi setelah meninggal, 3 kakak itu nuntut semua. Bapak saya sudah bayar, padahal sudah kawin, sudah punya cucu. Ini yang nggak ngerti artinya dalam kemasyarakatan. Pokoknya sistem begini tinggalkanlah. Dunia ini sudah maju, tidak seperti dulu lagi. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan kemasyarakatan, pemeliharaan kuburan itu, makam itu, 1 yang lama tidak bayar kita, wakaf dari seseorang, 2 orang, dan sertifikatnya sudah kita jadikan 1. Yang kedua, kita urunan, wakaf orang banyak, lebih dari 1.000 orang yang bayar itu, minimal 300.000.